sih prosesnya? Kenapa tertarik ikutan? Perjuangan seperti apa gitu? Nah, Yendri sangat tertarik sekali dengan adanya sebuah kontes yang sangat luar biasa, Liga Dangdut Indonesia 2018. Pada waktu itu Yendri mengikuti audisi yang di Bangka Belitung dan alhamdulillah lolos dan mewakili dari Bangka Belitung ke Indosiar. Alhamdulillah, prosesnya itu sangat luar biasa. Kita harus mengalahkan beberapa orang hingga lolos. Alhamdulillah. Ketika masuk punya teman baru, gimana tuh cara menyesuaikannya? Nah, yang pastinya cara menyesuaikannya sih tidak mudah karena 34 provinsi itu berbeda karakter, berbeda bahasa, terus berbeda sifat. Tapi nggak apa-apa, kita semuanya keluarga, kita semuanya saudara. Jadi sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu penyesuaian itu akan datang gitu loh. Jadi intinya senang sekali punya teman baru. Pokoknya kangen banget dengan suasananya karantina. Luar biasa, Masya Allah. Apa aja yang didapat selama masuk LIDA? Ya, yang didapatnya yang pastinya pengalaman, penghargaan, dan pelajaran. Yang pastinya pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa, yang hebat di sana. Kita diajar gimana cara menyanyi yang baik dan benar, cara berperilaku, cara berdiri, cara bahasa tubuh di panggung, semuanya diajar. Jadi suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang didapat di karantina. Pokoknya pengen lagi kayaknya menikmati suasana karantina. Banyak banget pelajaran yang didapat. Setelah selesai LIDA, kamu masih ngikutin nggak? Setelah ikut LIDA, Masih ngikutin nggak? oh ya, setelah ikut LIDA, Yendri tidak mengikuti kontes apapun, tidak, tinggal mengembangkan aja sesuatu yang telah diraih tadi, dan mempertahankan tentunya. Tapi alhamdulillah dengan kita sudah dikenal, sedikit sudah dikenal, alhamdulillah jobnya bertambah, alhamdulillah. Perubahan apa setelah ikutan LIDA? Sadar kalau kamu makin dikenal. Ya, yang pastinya insya Allah kita makin dikenal. Yang tadinya orang tidak kenal siapa kita, alhamdulillah sedikit demi sedikit orang pada kenal. Dan yang tadinya jobnya sedikit jadi banyak jobnya, alhamdulillah. On air juga, alhamdulillah. Yang pastinya terima kasih buat Indosiar. Selama ikut LIDA, komentar apa yang paling diingat dan sampai dijalani sampai sekarang? Ya, yang pastinya komentar yang pedas, yang komentar yang sangat mendidik. Waktu itu Yendri dapat dari Mae Soimah. Suatu teguran yang sangat luar biasa. Mae bahkan marah besar waktu itu, tapi marahnya itu buat Yendri agar lebih progres, agar lebih maju. Tapi nggak apa-apa, Yendri lebih senang ditegur agar Yendri berubah, menintrospeksi diri, apa kesalahan, apa kekurangan. Karena suatu pujian itu membuat kita terlena, tapi suatu komentar itu membuat kita lebih baik. Itu komentar Soimah waktu itu yang sampai sekarang Yendri masih ingat. Masya Allah, luar biasa pokoknya. Terima kasih Mae Soimah, dan terima kasih juga buat juri-juri yang lainnya telah berkomentar sama Yendri. Terima kasih banyak. Masih kontak-kontakan sama peserta LIDA lainnya? Masih, alhamdulillah masih. Kayak Randa, kayak Nabila, kayak banyak lagi yang lainnya, sama Silvi. Masih kontak-kontakan sih. Syukur-syukur nanti ke depan juga kita bisa tukaran job. Masih kontak-kontakan sama peserta LIDA lainnya? Kemarin kan Meli juara LIDA 2020, Gunawan juara 2 LIDA 2020, Hari juara 3 LIDA 2020. Melihatnya seperti apa? Ya, bagi Yendri mereka pantas, sangat pantas. Semakin kesini Liga Dangdut Indonesia makin berkualitas, mereka sangat pantas. Meli juara 1 ya pantas, karena
Karena Meli juga pernah gagal juga di TV sebelah, tidak juara, tapi di Liga Dangdut dia buktikan kalau dia juara. Menurut Hendri sih progres sangat luar biasa, hebat. Mereka masih muda, pokoknya hebat lah. Hendri sangat support mereka tentunya, buat adik-adik sekalian yang punya bakat, yang punya potensi. Mereka hebat. Karir Selvi dan Laras selepas Lida makin meroket. Kamu melihatnya seperti apa? Ya, mereka pantas mendapatkan itu karena mereka berkualitas. Yang pastinya gini, mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Tapi mereka sampai sekarang masih bertahan, berarti hebat. Apalagi waktu itu kita satu karantina, sudah mengenal sosok mereka seperti apa. Mereka anaknya baik dan kerja keras. Kamu sekarang lagi bikin project apa? Nah, sekarang Yendri sementara stay di Bangka Belitung, lagi bikin PH, produksi house, rumah produksi, PH perfilman satu-satunya yang ada di Bangka Belitung sekarang. Namanya MDA Production, Menumbing Director Asian. Itu Yendri dan teman Yendri yang punya sahamnya. Alhamdulillah Yendri sebagai direktur utama di sebuah perusahaan. Sekarang lagi garap film tentang perkembangan mafia narkoba yang ada di Bangka Belitung. Lebih ke pesan edukasi akan bahayanya narkoba. Yendri melibatkan selebgram yang ada di Bangka Belitung, melibatkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, beberapa tokoh masyarakat Bangka Belitung yang Yendri libatkan di film ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan tayang. Sekarang lagi proses editing gitu. Tunggu film Yendri. MDA Production go nasional insya Allah. Kamu kan bikin PH, ceritakan dong apa alasannya. Kenapa kamu bikin PH terus nyanyi gimana? Ya, Yendri masih menyanyi. Yendri tidak akan meninggalkan Yendri sebagai penyanyi. Yendri sebagai penyanyi tetap akan menjadi nomor satu. Karena itu hidupnya Yendri. Film ini sebagai bumbu dan pelengkap. Karena jangan hanya menyanyi saja, Yendri pengen menggeluti dunia perfilman juga. Dan di film ini juga Yendri sebagai pemeran utamanya. Nah, yang tadinya jarang acting sekarang sudah lumayan belajar demi belajar, sedikit demi sedikit belajar acting. Alasannya karena untuk mengasah kemampuan, sampai mana kemampuan kita, dan ingin merekrut anak-anak Bangka Belitung yang punya kemauan, kemauan tentunya untuk main film, untuk menunjukkan bakat dan prestasinya. Ya udah, jadi intinya seperti itu. Yendri anak Bangka Belitung berkarya untuk Bangka Belitung. Syukur-syukur alhamdulillah suatu saat bisa nasional bahkan internasional insya Allah. Semuanya mohon doanya aja gitu. Kalau lagu, ada lagu terbaru nggak? Kalau lagu Yendri waktu itu ciptaan Yendri ngeluarin lagu religi. Judulnya Terimalah Taubatku. Bisa dicek di YouTube channel